Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi long list kita ya di Sabtu yang cerah dan berbahagia ini karena 1% ya IHSG-nya, mantap luar biasa. Pertama kita bahas AMRT. Ya AMRT ya aku agak lupa sih ya untuk AMRT ya sejujurnya. Kenapa? Karena ya saham yang tak bahas agak lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau Mas Emon agak lupa ya begitulah ya. Nah, jadi AMRT kita udah ngeliat nih secara structure sudah mulai berubah ya. Dari bottomnya di 1780 dia naik lagi 1900 dan di sini ada rejection di harga 2000 ya. Nah, kita ambil gini dah. Ada gap di sini ya. Dan baru tutup gap kemudian langsung ditutup kalau saya turun. Nah, jadi yang paling penting adalah apakah teman-teman terlambat ya. Menurut Mas Emon enggak ya, karena ya relatif naiknya juga baru 10%. And then yang paling penting kita cek lagi adalah structure-nya. Jadi di sini structure masih cakep ya, higher low-nya kebentuk 2 kali, and then ya every resistance-nya juga dia berhasil claim, which is good gitu kan. Jadi dari bawah. Nah, jadi ya palingan yang harus benar-benar diperhatikan adalah area support ya. Jadi kita tahu 1950. Jadi kalau ada dips ya atau koreksi, ini sebenarnya cakep karena kita ngelihat trennya sudah berubah gitu ya. Jadi kalau dari area resisten ya Mas Emon pernah taruh di 1950 ya ini sebenarnya udah kelewat nih. Jadi udah bisa dilewati, jadi ya memang kita lihat udah positif nih change of karakternya gitu ya. Dari yang tadinya bearish menjadi bullish. Tapi ya ini masih buat yang belum punya ya masih bisa masuk ya karena naiknya relatif masih belum terlalu banyak gitu kan. Tapi tetap ya untuk mitigasinya jaga-jaga di 1950 seandainya harganya drop, teman-teman at least tahu oke, di sini saya harus buang dulu. Harganya nggak kuat. Tapi nanti kalau misalnya di sini ya, nanti kalau misalnya klaim 2010 ya dia bisa makan EMA 100-nya, ya EMA 100 bisa di crossing cukup tinggi gitu ya, cukup gede, ya ini teman-teman bisa lihat harganya naik. Tapi ya kalau misalnya nanti EMA 100 ya di sini, wah mas malah reject gitu ya, ya udah ini ditunggu dulu aja sampai dianya recovery di atas EMA 100 gitu ya. Jadi kan sebenarnya secara nggak langsung teman-teman bisa lihat nih, udah mulai kebaca gitu ya. Oh ini bisa aja nih nanti kena EMA 100, create yang namanya higher low sebelum dia terbang lebih tinggi gitu ya. Gitu. Untuk skenario-nya seperti itu ya. Jadi harusnya kalau teman-teman dengar gini udah ngerti maksudnya kan, wah ini kira-kira beli apa enggak ya. Tuh. Udah bisa jadi masuk list pribadi belum ya. Nah itu harusnya dari penjelasan Mas Emon teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri gitu ya. Nah untuk AMRT kemudian ya kita lihat bagusnya. Nah setiap kita melihat sudah ada yang namanya akumulasi itu berarti membaik gitu ya. Nah kita sorry, kita cek dari tanggal 12 bulan 8 ya, dari 12 Desember tanggal 8. Nah, ini kayaknya nih. Nah, jadi setelah di sini kita ngelihat ada yang namanya signifikan ya akumulasi dari asingnya nih di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan di sini akumulasinya gede lah ya, 71 M, tiba-tiba terus buangan, tiba-tiba berturut-turut nih kita ngelihat akumulasi terus. So AMRT still good ya, masih bagus. Ini kayaknya JJS ku kapan gitu ya, baru kerespon mungkin, nggak tahu ya. Tapi ya inilah teman-teman ya, ini udah cukup oke untuk si AMRT. Tapi ya balik lagi, kalau teman-teman coba masuk di AMRT berarti teman-teman harus agak sedikit bersabar gitu ya. Itu ini masih oke sebenarnya. Nah, terus lihat teknikalnya ya teman-teman ngelihat, oh ya nih secara stochastic slow ya memang udah masuk kategori lah area oversold, overbought ya gitu ya sini. Nah, jadi kalau misalnya nanti pun ada sedikit koreksi ya teman-teman nggak jadi masalah gitu ya, karena memang sudah tahu dari struktur bagus gitu ya. Jadi ya koreksi sampai 950 nih wajar. Tapi kalau misalnya besok Senin itu masih banyak inflow dari ke AMRT ya teman-teman bisa lihat harganya kembali naik gitu ya. Lagi ngumpulin barang ya asing, betul bisa jadi begitu ya. Nah tuh Aura kasih akum ya. Aura kasih akum 71 M.
Ya gitu gitulah teman-teman ya. Nah, MRT kita coba cek sebulan terakhir ya. Nah ini CCAK ya, beli tanggal 1 sampai 2 ya. Ini tanggal berapa tuh? 1 sampai ini aja deh dulu deh. Nah, ini CC, BQ, GA, SQ ya. Kalau dari bulan 11, coba dari tanggal Desember 1 ya. Nah ini CC sama aku ya, beli barang terus ya, udah ngumpulin barang ya. I think oke lah teman-teman ya. Ini sampai per kemarin ya, 2026 tanggal 2 ini masih oke ya. Gitu. Jadi betul ya kata XOX online ya. Ya kalau misalnya udah kayak gitu bener gak? Ya betul berarti ya. Nah, di AMRT masih bagus ya. Kita lihat juga dari asingnya masih ada akumulasi ya di akhir Desember. Wajar 2 kali buang, tapi buangnya nggak signifikan gitu. Jadi sabar ya, di consumer kuncinya sabar teman-teman ya. Kalau nggak kuat, mas aku nggak sabar ya. Cari sektornya lebih ke ini ya, lebih ke mineral atau oil and gas ya, itu lebih cepat naiknya. Gitu ya. Next, ERA ya. ERA. Nah, ERA juga sebenarnya sama teman-teman ya. Kalau yang Mas Emon lihat tuh sama. Nah ini aku juga belajar banyak dari saham ERA ya. Ketika ini kita namanya nggak bisa memaksakan gitu ya. Jadi di sini Mas Emon kayak pernah 2 kali ya, aku punya rekomendasi tuh gagal ya, nggak invalid ya, invalidasi. Kenapa? Karena sering banget nih kita ngelihat kayak gini ya nih, udah harga bottom di sini ya, terus tiba-tiba dia kekunci turun ke bawah, habis naik, terus dibanting lagi ke bawah gitu ya. Nah ini yang Mas Emon pelajari lah. Jadi kalau misalnya teman-teman baca rekomendasi juga pastikan ya kalau ditaruh ada tulisan SL, jangan lupa buat diikutin gitu ya. Jangan karena sahamnya bagus terus wah ini bagus nih bisa naik gitu ya. Jangan denial gitu kan. Kalau misalnya emang nggak cocok gak apa-apa dibuang dulu. Betul ya, banyak fake-nya. Banyak fake out-nya itu banyak ya, banyak ininya lah, banyak ekor-ekornya, banyak shadow-shadownya juga. Jadi agak sulit memang ya di ERA. Jadi emang ya bijaknya sih masuknya bertahap. Sama ini juga ya, perhatikan 402. Jadi sebenarnya kalau di ERA masuk bisa nggak? Ya bisa aja gitu kan, karena konsumer juga ya ibaratnya. Jadi apa? Jadi please perhatikan 402. Kita nggak tahu ini masih bisa dibawa naik ke atas apa enggak. Tapi kalau dilihat ya dari 416 ini kan di sini rejectionnya masif gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas aku pengen coba masuk di ERA gitu. Ya tetap ya, nanti kalau turun dari 402 silahkan teman-teman buang dulu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ternyata, oh iya mas ternyata bener nih 350 jadi bottomnya ERA. Misalnya dia sebulan lagi masih turun, ya udah lebih baik belinya di sini gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya teman-teman ketika bisa dapat harga bawah tuh nggak perlu nanti nunggu dia balik sampai balik modal gitu. Jadi lebih baik realize dulu lossnya mumpung masih 3-5%, baru nanti coba cari di saham lain atau enggak ya balas dendamnya ketika dia harganya sudah bottom gitu ya. Gitu. Tapi ini layak dicoba nggak ya? Ini cukup layak buat dicoba. Tapi yang paling ditunggu itu adalahnya foreign-nya ya. Kalau foreign-nya udah mulai tebel ya mungkin menarik gitu. Nah ini kalau kita lihat dari tanggal 17 ya, coba kita lihat 17. Nah ini kita nanti lihatnya retailnya di sini ya. Kita lihat retailnya dari tanggal 15 sampai kemarin. Ini kalau retailnya udah buang barang ya, ini menarik mungkin ya daerah sini ya. Jadi kita butuh di sini asingnya akumulasi karena apa? Karena retailnya nyangkutnya di 434. Gitu kan. Karena 434 ya kurang lebih turunnya udah sekitar 6%-an ya, pasti bosen juga retailnya. Nah ini kita coba cek. Ternyata ya dari 17 sampai tanggal 2 itu ada akumulasi kan. Nah kita cek aja nih untuk ERA. Dari tanggal 15 ya. Nah ini yang beli siapa? Aku, ZP, CP, MG, OD, XL. XL-nya beli, tapi udah pada jual nih. Ini kelihatan dari volumenya ya udah mulai menipis. Dan kita lihat yang buang lagi siapa, ada YP, RF,
KI KZRX. Ya nggak bisa ngambil kesimpulan lah, tapi menarik lah, sebenarnya menarik. Tapi ya itu tadi ya, kalau teman-teman emang punya tingkat kesabarannya tinggi ya silahkan ya masuk di era. Nanti 402 nya silahkan teman-teman buang ya kalau misalnya invalid. Oke, gitu ya. Net foreign flow-nya aku pakai HOTS ya, Miraset punya. Tuh. Oke, itu untuk era. Lanjut lagi MAPA ya. Ini MAPA ya, kayaknya yang udah naik MAPA ya. Iya, MAPA mantul ya. Jadi sebenarnya cara gampang itu teman-teman bisa ngambil sebenarnya simpelnya adalah MA100-nya perhatikan ya. MA100, jadi kalau trade di MA100 gini strateginya teman-teman. Ketika teman-teman lihat harganya turunnya udah cukup signifikan ya, atau tinggi gitu kan, dropnya udah dalam gitu kan. Nah ini teman-teman bisa ngambil trade di MA ya, tujuannya di MA100. Karena MA100 itu kita biasa sebut sebagai dynamic ya, khususnya moving average ya. Itu kita sebutnya di technical itu adalah dynamic support and resistance, yang berarti kalau ini Mas Emon kan gambar support and resistance pakai garis statis gitu ya, tapi ya kalau MA tuh kita jadikan dynamic ya. Kenapa dynamic ya? Karena dia bergerak ya, harganya gerak ya dia gerak, harganya nggak gerak ya dia gerak juga gitu. Jadi dinamis lah, dia nggak di harga yang sama kan. Nah jadi sebenarnya untuk MA100 tuh sangat worth lah untuk dicoba gitu kan. Dalam artian gimana? Karena yang namanya MA itu booster ya. Kalau harga naik, dia jadi booster buat naik tinggi. Sama kalau ke bawah ya, turun ke bawah, ini jadi booster juga buat ngedorong harganya untuk lebih jatuh. So, ya di sini kita lihat ya, 670 benar-benar direspon sebagai support. Dan juga teman-teman lihat, ketika 2 hari harganya turun ya, mendekati MA100, di sini demand langsung masuk buat ada buyer yang masuk untuk beli barangnya gitu ya. Sehingga kita lihat si bro ini masih ada di atas 670. Dan lihat juga komparasi ya dari stochastic slow yang sudah GC ya, golden cross. Ini juga cakep banget, GC di area oversold. Nah, ini sebenarnya ada potensi untuk naik lebih dari 700, tapi ya dipastikan lagi. Karena kalau dari strukturnya secara teknikal ini udah bagus ya. Ini udah lumayan bagus gitu kan. Ya dicek aja nih kalau memang nanti kalau emang nanti broksumnya bagus gitu kan, ya oke lah. Ini juga sebenarnya apakah ada potensi untuk naik, ya ini tetap ada nih ke 700 dulu lah. Nah ini kalau 700 dia besok bisa ya, dan ini kena MA10 juga, nah ini ada chance lah buat si MAPA buat naik ya ke 725 dulu mungkin gitu. Nah, ini soalnya juga kayak saham MAPI punya ini ya, kayak mereka pola tertentunya setiap 535 ya, 500-an dia cenderung naik ke 700, terus habis itu turun lagi gitu. Tapi ini oke lah ya, MA100-nya kerespon. Jadi at least teman-teman ngelihat 700, 720 nih masih ada potensi gitu ya. Tinggal kita lihat aja nih foreign flow-nya untuk si MAPA ya. Nah, ini MAPA cakep kan. Aku harusnya sih kalau konsumer Mas Emon selalu mention gitu kan. Ya ini fase akumulasinya dari bulan 12 ya menarik nih. Ya tanggal 1 ya beberapa kali buang. Begitu masuk tanggal 19 ya. 17-18 memang buang. Ketika masuk di tanggal 19 sampai tanggal 30 ya. Ini akum terus gitu ya. Jadi ya masih ada lah potensi untuk naik. Tinggal kita cek ya untuk broker transaction si MAPA. Nah dari tanggal 15 kan kita lihat ada kajet ya, ada ketua kita kajet, BBDR, CC sama SQ ya, menarik ya. Buang barangnya OD, ZP, DP, aku, ada YP buang juga, siapa lagi nih? Ada ya, coba kita 29 minggu. Nah ini kaset masih koleksi ya, kaset koleksi dari 29, BK juga ada ZP juga, BB-nya koleksi, retailnya masih sepi. OD, LG, aku, FS ya buang barang ya. Jadi tanggal 29 sampai 2 ini masih sepi lah. Belum ada retail yang masuk gitu, masih dikit. Jadi oke, MAPA ya. Ya gitu aja, MAPA lumayan oke. Ya bisa klaim 70 ya.
Ini teman-teman ke 720 dapat nih. Gitu, ini enggak 720, ini 710. Targetnya 700 ya, lewat 700 itu teman-teman bisa lihat si MAPA itu sampai ya 720, 725 nih nyampe nih. Gitu. Itu ya. Oke, next lagi. MAPI ya. Nah, sama kan, teman-teman bisa lihat nih tak matiin dulu si MA-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya yang namanya MAPA itu selalu mantul di area tertentu gitu kan. Tinggal dicek nih, kita bisa ngambil satu garis bottom ya. Ketika ini simpelnya gitu kan, ya secara teknikal. Oh iya nih, kita melihat pola bahwa setiap April ya, dia selalu, bukan setiap April, sorry. Setiap di bawah dia selalu mantul ya di garis ini, yaitu di area 1125 untuk MAPI, dan ya kurang lebihnya kalau kita bikin satu batas garis ya, di atas juga, nah ini tak giniin dah. Nah, ya di area mana dia selalu terjadi buangan barang nih. Oh, di 1365. Berarti kan kalau teman-teman consider ya untuk swing di MAPI gitu ya, karena udah kelihatan kan, oh tandanya kita tahu nih 1125 area bottomnya, maksimalnya di 1360. Saya punya potensi berapa nih? Sekitar 15% gitu ya buat di swing di MAPA dan MAPI, karena consumer kadang tuh karena dia udah sahamnya lama ada pola-polanya tersendiri gitu kan. Nah, jadi ini juga sama ya, berlaku untuk saat ini teman-teman. Nah ini Mas Samun, ini salah satu contoh ya, rekomendasiku yang kena stop loss ya, yang invalid. Area stop lossnya malah jadi area ini ya, jadi support kuat. Jadi ya ini juga kan kelihatan ya. Dan dia kan nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana dari 1165 sampai 1200 gitu kan. Sebenarnya ya worth gak untuk entry ya, lumayan, tapi ya lihat lagi kalau nanti 1165-nya bener-bener jebol ke bawah gini ya, set. Nah, ini ada potensi untuk dianya drop lagi nih ke bawah ya, ke 1110. Tapi kalau di sini kita ngeliat sideway-nya dan asing juga sudah kembali masuk, ya I think teman-teman bisa lihat nih, untuk ke 1200 masih ada harapan lah buat sih yang namanya MAPI gitu ya. Nah, jadi ya ini juga tuh ya yang tadi kayak nanya, Mas kalau misalnya aduh nyesel stop loss atau CL harganya terbang, ya beginilah. Itu ya, tak rekom ya kena SL, naik lagi, terus balik lagi ya, area SL nya jadi area support gitu kan. Ya mau gimana ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu market seperti apa pergerakannya, tapi ya dari beberapa pola kan ketahuan gitu ya, oh iya ini masih ada potensi naik gitu ya. Nah terus kita cek lagi untuk yang namanya siapa nih, MAPI. Lagunya buat ngantuk, iya itu tujuannya teman-teman ya. Nah jadi kalau tidur kan, ternyata saham yang bagus kelewat gitu. Nah untuk MAPI untuk MAPI ya tanggal 24 sampai tanggal 2 ya teman-teman bisa ngeliat akum lagi, terus teman-teman lihat dari 19 juga sampai tanggal 2. Jadi apa? Jadi teman-teman tahu nih, oh iya nih untuk untuk MAPA sama MAPI tuh ternyata masih di akum gitu kan. Jadi ya menarik gak ya, cukup menarik gitu ya. Jadi kalau mau consider masuk di MAPI juga bisa, selama teman-teman kita ngelihat udah mulai masuk ya asingnya ke dalam, ya ini menarik gitu ya. Nah ini kan dari 29 sampai tanggal 2 ada YU, NI, CC, BK, nice banget. Ini TF, IF, AD, AKU, FZ. Nah nih XC, YPXL udah buang barang, luar biasa, cakep banget. Coba dari tanggal 22 juga sama ya, XL-nya dikit. Nilainya YPXC buang barang, ada nggak? Nggak ada ya, jadi retailnya dikit lah di sini ya. Udah pada capek mungkin ya, gitu. Tapi ya secara structure ya masih bisa teman-teman ya. Ini kalau lihat koreksi juga previous high-nya itu puncaknya ya itu 1400 sampai bawah sekitar 21%. Ya which is gampang lah kalau teman-teman ngambil day trade gitu kan, atau scalping ini kan lumayan ya. Gitu. Tapi kalau di hold juga harusnya sih lumayan ya, karena memang sudah agak bottom ya, teman-teman udah cek sendiri nih dari 1100. Jadi kalaupun nanti
drop sampai 1100, ya potential loss-nya 6% gitu kan. Gitu. Atau kalau misalnya mau nunggu, mas aku nggak yakin kayaknya bisa agak turun lebih dalam, ya udah beli aja di area 1160 atau 1150 gitu. Udah kalau ada downside lebih turun lagi, teman-teman masih lumayan ini ya, masih lumayan dapat harga yang di bawah. Jadi kalau turun lagi terus mantul, nggak gitu lama nunggunya. Gitu, oke? Lanjut lagi, itu ya. Apa MAPI beef ya. Nah, ini beef nggak tahu udah gorengan apa enggak. Nah, untuk beef ya kalau manfaatkan gini ya, kalau kita berpaku pada kita makunya di MA100, ya ini bagus gak? Ya ini bagus nih untuk ngambil momentum ya. Momentumnya sampai mana? Sampai 500. Tapi kembali teman-teman perhatikan, ini ada potensi untuk turun lagi ke 416. Nah, jadi apa? Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya udah create yang namanya structure downtrend gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dari momentum nih, ada nih momentumnya naik. Jadi yang harus dipantau GoPay nih. Beef ya di hari Senin itu harus bisa naik di atas 500. Kalau nggak bisa, teman-teman berarti ngelihat ada potensi untuk koreksi lagi sampai 416. Kenapa? Karena kalau candle-nya turun di bawah MA100, nah ini biasa ya. Ini ada potensi dia ini turun lebih jauh. Kenapa? Karena berarti di sini dia secara nggak langsung sudah selesai create yang namanya lower high. Itu jadi hati-hati. Nah, kita taunya di sini gimana? Jadi lihat kalau di sini ternyata asingnya pada buang barang, ya lebih baik teman-teman nggak usah ikut di beef gitu ya. Nah, untuk beef, nah ini kita ngelihat apa nih yang dilihat. Oh iya, ada asing masuk nih ya, inflow tanggal 30, 29 ada inflow, ada outflow juga. Nah, kalau teman-teman nggak bisa ngambil kesimpulan di sini, ya saranku nggak usah masuk dulu gitu ya, atau nggak wait and see. Oh, ternyata dari tanggal 22 sampai tanggal 2 XL, PD, XC. Ya kan, XL, PD, XC. Nah, ini juga retail ya. Jumlahnya juga lumayan mirip-mirip. XL, PD, OD sama XC juga mirip ya jumlahnya. Berarti sama ya, pemainnya sama retail. Terus cek lagi, oh yang buang barang CP, ada Kangguyur CP, SQ sama AG gitu kan. AG-nya kecil, CP sama SQ lah. Jadi apakah bagus ya? Kalau menurutku kurang lah ya. Gitu. Bukan berarti kalau kurang nggak naik ya, bukan berarti kayak gitu. Bisa naik nggak bisa, tapi bisa turun juga. Tapi ya yang Mas Emon pakai adalah parameternya asing gitu ya. Kalau asingnya gaspol masuk terus ya why not gitu teman-teman. Gitu ya. Terus LPPF. Jadi kalau nggak terlalu retail friendly ya sudah gitu ya. Nah, LPPF coba kita lihat ininya dulu ya. Kita lihat untuk foreign flow-nya. Nah, ini yang tak bilang juga ya. Selalu hati-hati kalau misalnya teman-teman ngelihat harga saham naik tapi volume dari asingnya atau net flow dari asingnya tuh net sell. Nah, ini kan juga yang terjadi dengan LPPF kan. Asingnya buang barang 2M, terus kita lihat aja broker transaction-nya. LPPF. Ada YP ya. YP, BK sama aku gitu ya. Ya oke, yang jualan KK, MU sama MG. Ya karena volume juga nggak terlalu gede gitu kan, kecil, ya ini wajar lah ya, karena ada AK beli, AK BK. Ini ya tergantung teman-teman mau beli, iya nggak aku sarankan sih ya, soalnya memang ini juga banyak kan candle grejet-grejet ya, candle sisiran. Jadi jadi apa? Jadi yang lebih baik kalau saranku nggak usah gitu ya. Lebih baik teman-teman ngambilnya si MAPA sama MAPI lah ya. MAPA MAPI, kecuali teman-teman ya lebih bagus ngambil MAP lah. Kalau misalnya LPPF ya teman-teman harus ikutin newsnya, dia ada newsnya apa enggak. Kalau nggak ada ya saranku lebih baik nggak usah gitu ya. Ini kan juga biasa dia jarang banget nih ngasih candle tebel nih. Biasa kalau retail FOMO kena nggak? Ya tapi kalau teman-teman udah punya barang ya di bawah 1700 ya ini pantau aja nih. Ini karena solid breakout ya. Nah dilihat lah, ini ke 1700, 1800 masih ada potensi gitu kan. Nah ini 1800 juga ada area support nih di sini nih. Gitu ya. Kalau belum punya barang ya
aduh mas nggak pengen ikut atau mau ikut, ya mendingan coba entry di MAPA atau nggak MAPI gitu. Aku kurang yakin lah dengan ini. Gitu ya, MAPA, MAPI udah, LPPF juga udah, nextnya UNVR. Nah, UNVR, nah ini kayak dia never die ya. Ini bener-bener bagus banget ya, change of structure di sini. Ya, break of structure ya, BOS, change of character juga. Terus. Nah, ini yang menarik nih ya dari Unilever. Kita kalau ngelihat area resisten yang diuji terus, sebenarnya kita ngelihatnya dua. Ini si yang namanya area supportnya, ini supportnya bisa jebol gak nih? Ya, bisa jebol naik gak nih? Atau jebol turun, atau yang kedua itu jebol naik ya, jebol turun sama jebol naik. Kalau misalnya benar-benar yang namanya area support itu di testing terus. Nah ini kan sebenarnya beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4 kali testing area supportnya mantul terus. Nah di sini ya kita lihat nih, kalau memang nanti ini justru bikin jebol 2570, maka Unilever teman-teman harus wait and see. Tapi ya kalau misalnya ternyata di sini masih bisa harganya di hold di atas 2570, maka ya teman-teman bisa lihat untuk kenaikan harga daripada Unilever. Ya dengan tambahan apa ya? Dengan tambahan nanti di sini kita cek ini ada akumulasi asing nggak? Kalau ada ya berarti bagus. Itu ya. Kita cek yang namanya UNVR. Nah, UNVR ternyata akum nih. Ya bagusnya dia akum ya. 24 sampai 2, terus kalau teman-teman cek juga dari tanggal 12 sampai tanggal 2, ya ini relatif akum gitu ya. Coba cek ya 2 minggu terakhir. Nah, tapi ya UNVR ya. Nah, ini bagus gak? Ya ini bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena ya dari seminggu lah ya. Seminggu atau 2 minggu ke belakang. Ini seminggu atau 2 minggu hitungannya. Ya bener-bener seminggu lah ya. Seminggu. Ya 2 minggu lah. Sampai tanggal 22 ya. 2 minggu terakhir ya. Ternyata kajet masuk nih. Kajet masuk jualannya dikit. Ya. RX. KZ. Ya KZ-nya masuk kecil lah. Tapi RX-nya masuk gede. Ya lihat buangannya siapa, ZP, MG, TP oke nggak ada retail. Nah, di sini coba lihat nih XL, YP sama XC. Ini kan ada tapi jumlahnya dikit. Sementara RX itu masih akum. Jadi ya kalau misalnya mau coba ya trade buat ngambil ke 270 bisa nggak ya? Ini bisa gitu ya. Palingan nanti tinggal tunggu bener-bener momentum daripada stochastic slow itu GC ya. Golden Cross bener-bener crossing ke atas gitu. Potensi untuk naiknya ada nggak? Ya ini tetap ada. Gitu sih paling nggak. NVR, Cimori ya nextnya ya. CM. Nah Cimori ya balik lagi sama ya. Konsumer mungkin bagus ya. Karena ya kalau era biasa ya, era suku bunga turun, sama palingan nanti dilihat kalau daya beli masyarakatnya naik ya, dalam artian ya masyarakat pada punya duit, ya kalau konsumsi masyarakatnya naik harusnya sama-sama naik gitu kan, karena nanti balik lagi ke fundamental ya emitennya cuan gitu ya. Kenapa? Karena ya barang jualan yang dia jual laku gitu kan. Nah terus ya ini Cimori dicek secara teknikal ya, kita ngeliat ya MA5 MA10 nya hampir ke breakdown ke bawah, dan ini juga ada rejection dari level 5850. Apakah ada potensi turun ya? Ini ya bisa ya ke 5425. Jadi harus hati-hati ya, pantau dulu. Kalau teman-teman mau entry gimana di Cimori ya, ini tunggu dulu nih MA100 kena nggak? Kena MA100, disitulah teman-teman enak buat ngambil decision untuk trade ya. Tapi ya itu tadi, paling resikonya ya gunakanlah stop loss berapa persen, misalnya 3 ya, kayak biasa 3-5% ya, ketika harganya breakdown dari MA100 gitu. Nah ini tapi kita pantau dulu ya, kita cek ini apakah ada asing yang masuk di Cimori apa enggak. Seandainya ada ya berarti oke nih gitu ya.
oh mas ternyata Cimori asingnya buang semua. Ya udah, dari sini kita ngapain? Dari Cimori yang seperti ini kita ngapain? Ya udah, nggak usah dibeli dulu. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai asingnya masuk lagi ya. Karena ini netnya net sell semua. Jadi lebih baik janganlah gitu ya. Gitu aja untuk Cimori. Next JPFA ya. Ini JPFA breakout ya. Luar biasa. Nah, JPFA ini breakout solid. Kalau teman-teman memang suka buy on breakout ya bisa nggak? Ya bisa. Tapi seperti biasa ya, jika teman-teman memang buy on breakout gini ya telat sih sejujurnya kalau masuk hari Senin gitu kan. Jadi ya dipantau lah. Tapi ya kalau misalnya mau buy on breakout ya pantau 2780-nya as a support, as a salah satu area support yang cukup penting ya di sini, sekitar minus 4 sampai minus 4,2% gitu. Jadi intinya ngapain? Intinya kalau nanti teman-teman beli di pucuk ya ini resikonya maksimalnya 4,2%. Jadi nanti kalau misalnya harga turun benar-benar di bawah 278 ya teman-teman posisinya sudah di close gitu ya, gitu. Tapi ya sejujurnya dari posisi seperti ini, ya ini apakah ada yang namanya potensi untuk si Java naik? Ya ini tetap ada gitu ya. Dan bahkan ini ya structure-nya cukup oke lah, cukup solid gitu. Ya nextnya ke ya 3000 lah inilah ya. 2900 ya ke 3000 lah teman-teman. Gitu. Tapi ya menurutku ya dipantau juga dulu ya. Kalau memang kenaikan ini tidak disertai oleh foreign yang tinggi ya maka ada potensi untuk turun lagi gitu ya. Meskipun ya kalau teman-teman tahu ya kan JPFA ada ini ya, ada kerjasama buat MBG kan. Nah Java menarik kenapa? Karena ya itu tadi 3 hari berturut-turut ya ternyata asingnya akum lagi nih. Ya sempat ada buangan ya sekitar tanggal 10-an ya, 10 sampai 15. Kemudian ya kalau teman-teman lihat ya 23, 24, 29 sampai 2-nya itu kembali akum lagi gitu ya. 16 sampai 1 Desember sampai 2 Desember ya masih akum. Jadi sebenarnya bisa naik gak? Ya ini bisa. Ya mungkin paling kalau tanya harga kemana ya kurang lebih lah ya 2.900 ke ya paling ke 3.000 ya. Ini make sense nih. 3.000 gitu. Itu ya teman-teman ya untuk Java ya masih oke lah. Kita cek foreign flow-nya siapa yang beli Java. Nah kalau misalnya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 22 ya ini ada OD, YU, BK sama ZP gitu kan. Kita cek retail ya. Nah ini XL, YP sama XC-nya jualan ya. Jadi Java oke nggak ya? Ini oke lah. Ya iya masa nggak oke? Karena kan yang nyangkut nih di sini ya, nyangkut di sini. Kejemput ya BEP yes BEP ya udah kita stop ya gitu. Ternyata di sini malah bagus. Masih ada potensi untuk naik. Gitu. Itu aja sih untuk Java ya. Nih. Stop loss-nya ya daerah 2850 atau enggak 2800 gitu ya teman-teman ya. Gitu ya kalau momentum juga ini cakep banget lah ini nih. Ya udah GC. Gitu. Oke. Next lagi ULTJ ya. Nah, ULTJ juga sama ya. Ini mau testing MA100 jadi apakah ULTJ berpotensi untuk naik? Ya ini bisa. Kenapa? Karena dia range harganya 1420 sampai 1445 nih masih dalam area sideways gitu kan. Nah, ini tinggal kita perlu lihat ULTJ break ya. Ini cakep nih strukturnya soalnya. Nah, ini tinggal teman-teman lihat nih. Oh iya nih, ini yang namanya ULTJ mas udah closing up nih ke atas ya. Udah masuk di area GC gitu kan.
Nah ini tinggal kita lihat asingnya ada masuk lagi nggak. Kalau misalnya asingnya kembali masuk ke dalam, makanya kita lihat, oh iya ternyata ada potensi untuk si NCKL lebih besar untuk naik. Tapi kalau enggak ya paling nunggu bener-bener deket MA100 sebelum dia V-shape ya, recovery gitu. Ya kita cek nih ULTJ. ULTJ di sini juga. Nah, ULTJ masih buang ya dari 22 sampai tanggal 2. Ya, jadi apa? Jadi teman-teman harus wait and see ya untuk si ULTJ gitu. Ya ini Yusufku juga kebuang lagi, nggak apa-apa lah. Terus nextnya Cepin ya. Nextnya Cepin. Wait. Kayak nextnya Cepin bentar. Nah, untuk Cepin ini juga sama ya teman-teman ya. Kalau kemarin penjelasanku itu, nah kalau teman-teman lihat untuk Cepin itu kan 4.500 ya, sempat dibawa turun sedikit, habis itu naik lagi. Nah ini perhatikan nih, ini sebagai base-nya nih untuk yang namanya area support. Jadi untuk di hari Senin ya, Cepin yang minimal banget harus naik nih ya, harus naik. Tujuannya apa ya? Tujuannya baru bisa kembali uptrend ya sini itu dari 4.520. Kenapa ya? Karena di sini dia masih ada potensi lah untuk melanjutkan tren kenaikannya dia nih gitu. Tapi ya kalau misalnya nanti nggak bisa ya teman-teman harus lihat, oh targetnya di bawah di Cepin beberapa persen, teman-teman close position ya sebagai area SL gitu. Tapi ya kalau di sini apakah menarik ya, ini sebenarnya cukup menarik meskipun dari stochastic slow cukup agak sedikit memaksakan gitu ya. Nah tapi ya biasa ya, Cepin tinggal dicek. Kalau teman-teman emang fokusnya nyari saham yang belum naik, ini tinggal dicek aja nih untuk si Cepin. Nah Cepin ternyata ya kalau dari tanggal 12 sampai 19 asingnya akum, tapi di sisi lain 3 hari dari 29 sampai tanggal 2 memang asingnya buang gitu ya. Jadi wait and see dulu buat Cepin. Nah dari tanggal 22 sampai 2 siapa yang masuk? Ini siapa nih? Ini ada, wait, ini yang masih cenderung banyak masuk siapa? Ini ada BK, LG sama YP ya, sama AK juga. Tapi paling gede BK untuk Cepin dari tanggal 22 sampai 2 buang bareng IU, KZ, OD sama ZP. Gitu ya. Kita belum ngeliatnya gede lah ya masuknya si BK, tapi kalau mau follow si BK-nya ya teman-teman silahkan masuk gitu ya. Tapi nanti coba aja seandainya turun ke bawah untuk mitigasi ya, lossnya 3 sampai 5% gitu. Kita coba cek ya untuk si Cepin ya, begitulah untuk Cepin ya, jadi agak kurang. Terus ya wait and see lah ya di Cepin ya. Kalau misalnya nanti benar-benar closingnya agak jauh dari 4.520 ya teman-teman harus stop posisinya di Cepin gitu ya, karena takutnya dia turun lebih ke bawah. Itu aja sih. Nextnya lanjut lagi itu ke Emior ya. Nah Mayora juga sama teman-teman ya, base-nya 2100, ini teman-teman lihat ini 2200 ada potensi, 2200 ada potensi ke 2250. Secara structure juga cakep ya, diuji terus untuk area ini. Ada potensi untuk naik gak? Ya ini tetap ada teman-teman. Terus di pantau lagi ya, stochastic slow ini mau naik lagi ke atas, seandainya dia benar-benar golden cross begini ya, crossing ya, ini kita akan lihat ada potensi untuk yang namanya si Emior untuk kembali naik. Nah kita tinggal lihat dorongannya, oh ada asingnya nggak di Emior? Kalau ada ya berarti bagus. Nah ini juga sama nih,
kita ngelihat ya konsumer udah mulai hidup. Kenapa? Ya karena kita udah ngelihat lumayan asingnya masuk terus ya. Salah satu contohnya dari tanggal 15, 17 dan 18 ada buangan sama kayak 29 dan 30. Tapi overall kalau misalnya dicek ya ini akum ya untuk si Emior. Jadi dari tanggal 15 udah kelihatan akum nih. Ini ya. Nah, itu aja sih palingan. Nah, next target kita berapa ya? 2200 dulu. Ya, setelah 2200 baru kita bisa klaim, oh iya dari 2400 dan 2300 gitu ya. Cek ya siapa untuk si Emior. Nah, untuk Emior teman-teman lihat. Oh iya, ZPPDBK. Terus jualannya KZ tapi ya. Sayang ya, KZ, DX sama CC, aku AZ, oke. Yang beli ZP, BK, PD sama GU. Ya. Ya gitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Ada oke. Jadi apakah bisa beli untuk si Emior? Ya sebetulnya bisa. Tapi ya itu tadi ya, kalau nanti nggak kuat ya teman-teman lihatlah base di 2100 gitu ya. Oke, next lagi UDNG ya. Nah UDNG sebenarnya apa nih yang yang teman-teman mau lihat dulu gitu kan. Nah kalau misalnya ngelihat secara struktur harga ya ini bagus gak? Ya ini bagus sebenarnya nih. Kenapa? Karena ini secara nggak langsung gini ya, naik terus, jadi tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Tapi ya kalau naiknya gimana? Naiknya kalau dia berhasil close di atas 5.200 lah nih. Ini baru. Tapi kalau nanti UDNG turun lagi ke bawah ya pantau ya 2350-nya. Gitu. Sorry. Ini ya UDNG ya. Nah, harusnya sih kalau misalnya memang mau koreksi ya maksimal ke 4780 dulu ya, baru UDNG bisa naik lagi. Tapi ini please diperhatikan UDNG kalau misalnya asingnya nggak banyak masuk kayak lebih baik jangan dibeli gitu ya. Nah ini kita ngelihat memang asingnya masuk lumayan ya. Tanggal 30 sama tanggal 2 udah mulai masuk lagi. Jadi ya short term bisa, tapi untuk long termnya nggak tahu gitu ya. Paling cuma quick trade doang dan harus hati-hati juga. Di sini ada yang namanya gap ya teman-teman ya di UDNG ya, di range daerah 4.300 sampai 4.670, sama di bawah juga tanggal 24 sampai tanggal berapa nih, dari tanggal 6 Desember sampai 24 Desember ya. Ini tiba-tiba spike naik gitu ya untuk si UDNG. Tapi ya saran gua agak kurang lah ya kalau misalnya asingnya masih dikit-dikit. Nah ini juga ya full ya, YP, CP, XL. Ini kayaknya digasnya sama retail teman-teman ya UDNG ya. Jadi kurang ya UDNG ya. Aku meskipun uptrend ya, meskipun ini uptrend, tapi aku ya nggak terlalu berani nih untuk masuk di UDNG gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah masuk ya rezeki teman-teman lah gitu ya untuk UDNG. Terus nextnya ayam ya. Nah untuk ayam juga sama ya, kita cek dulu. Ini tadi sebenarnya udah kebahas. Nah ayam ini kan ya biasa ya, asingnya masuk keluar. Nah, kita tunggu lah sampai dia stabil ya, sampai asingnya kembali masuknya stabil. Itu kita ngeliatnya enak gitu. Jadi oh iya nih si ayam masih ada potensi untuk naik lebih tinggi. Dari seminggu kemarin lah ini SA, LG, DH, GR, MG, PC kenal semua. Yang beli barang XL, CC sama CP, CC sama CP, iya. Ya kurang lah ini ya ayam ya teman-teman ya, kurang lah. Tapi ya kalau kita ngomongin ya tren ya sewajarnya gimana ya, sewajarnya apakah ini masih bisa naik ya, ini masih bisa
Tapi hati-hati ya di sini ya. Ini kalau bisa ya dia testing lagi untuk ke harga 468-nya sini. Di sini bisa untuk ke 8 nih, ke harga 500 gitu. Oke, kurang lebihnya gitu dulu teman-teman ya untuk update kita di saham consumer gitu ya. Oke.